Church Family yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh hadir kembali di ibadah minggu pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama Bapa. Kami boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Urapi Tuhan setiap kami. Kau urapi hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan, tak pernah kuragukan Kau Tuhan. Kau yang selalu pegang hidup kami. Haleluya. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama kita mau katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, tak pernah ku ragukan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan,
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan penyembahan kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku Tuhan, haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarlah pujian ini Tuhan keluar dalam hati kami Bapa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri
Dengan buku tak takut bahaya, sebab Engkau perisai kami, Kau menjaga kami, Kau melindungi kami. Terima kasih Yesus, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan Love Church. Dan kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kebaikan Tuhan buat hidup kita. Amin. Kita siapkan hati kita saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, bahwa saat ini Tuhan memperkenankan kami boleh menerima firman Tuhan, agar hidup kami boleh tertata, hidup kami boleh terarah, hidup kami boleh melangkah menuju kepada kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kuduskan setiap kami, biarlah firman yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh tertabur di dalam hati kami yang benar, hati yang subur, sehingga firman yang masuk dalam hati kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah, dan hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang. Ini doa syukur kami Tuhan, biarlah hati-Mu saja yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, tentu ada target-target yang diharapkan, target-target yang dicapai. Amin. Nah, salah satunya adalah kelakuan yang bersih. Haleluya. Sungguh sangat mengherankan kalau anak-anak Tuhan, orang yang beragama Kristen, ya, apalagi beberapa minggu yang lalu kita memperingati bahkan merayakan Paskah, di mana kita bersyukur, kita bersuka cita, Tuhan bangkit, Tuhan menang atas maut, kita memiliki bagian dalam kerajaan sorga. Hal yang sangat berbahagia, hal yang sangat luar biasa. Tetapi sangat mengherankan kalau anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, tapi masih memiliki kelakuan yang tidak bersih, memiliki kelakuan yang kotor. Sungguh sangat mengherankan kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan. Mungkin kita bisa bilang bahwa oh ya, itu wajar-wajar saja, mungkin mereka punya aturan yang berbeda-beda. Tetapi kalau itu terjadi, bahkan dilakukan oleh para pelayan-pelayan Tuhan sekalipun, wah, itu bukan cuman kita yang geleng-geleng,
malaikat juga geleng-geleng. Kayak anak saya diajak geleng-geleng. Oke, mari kita buka di dalam Amsal 19 ayat yang pertama. Amsal 19 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Wow. Ini ada sebuah target, sebuah pencapaian bahwa kita sebagai anak Tuhan nih, ini harus kita miliki. Kehidupan yang lebih baik adalah sebuah kehidupan yang didasari oleh kelakuan yang bersih. Mungkin kita bisa katakan bahwa oke, mungkin hari ini kita gak punya apa-apa. Secara status sosial mungkin kita tidak dipandang. Tetapi ingat, yang membuat kita dipandang oleh Tuhan adalah saat kita memiliki kelakuan yang bersih. Biar susah, tapi hidup harus benar. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat bahwa Tuhan gak pernah membeda-bedakan seseorang bahkan dari status sosialnya. Terbukti di dalam Matius 5 ayat 3 dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Wih, justru sebaliknya ya. Miskin di hadapan Allah artinya apa? Orang itu mungkin dia dikaruniai segala materi atau apapun, tetapi kalau hatinya sama Tuhan, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap merasa bahwa segala ini hanyalah titipan dan fasilitas untuk dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, seperti khotbah dari Pak Gembala beberapa waktu lalu. Wow, buat Tuhan, orang-orang seperti ini yang mempunyai kerajaan Allah. Kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah membedakan seseorang dari strata sosialnya. Oleh sebab itu hari ini penting sekali untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima penebusan, agar supaya kita bisa memiliki kelakuan yang bersih. Apa akibatnya sih kalau sampai kita sebagai anak-anak Tuhan bahkan sudah melayani Tuhan tapi masih tidak memelihara kelakuan yang bersih? Maka yang pertama, kita akan menjadi orang yang memanfaatkan orang lain. Kalau hari ini saya tanya siapa yang hidupnya mau bermanfaat, angkat tangan. Saya percaya saudara dan saya pasti angkat tangan. Amin. Tapi sekarang saya tanya, siapa yang mau hidupnya dimanfaatkan? Pasti, mana mau hidup gak enak banget dimanfaatkan, ya kan? Apalagi untuk sesuatu yang jelas-jelas gak benar gitu kan. Yang kita tahu itu gak benar, yang kita tahu itu menjerumuskan, pasti gak mau, gak rela, ya kan? Pasti gak mau, ogah gitu ya. Nah, tetapi akibat dari orang yang tidak memiliki kelakuan yang bersih adalah dia menjadi orang yang memanfaatkan. Memanfaatkan siapa? Memanfaatkan, bahkan memanfaatkan Tuhan. Memanfaatkan manusia yang kelihatan saja dia tega. Bagaimana sih caranya? Iya. Oh, datang kepada Tuhan. Kalau ada maunya dia datang dengan setia, dia datang menunjukkan kerajinannya hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia memanfaatkan segala apa sikap-sikap kepatuhan supaya apa? Supaya Tuhan menjawab keinginannya. Tetapi ketika itu sudah dijawab, katakan, itu sudah tercapai, wow, udah lupa dengan apa yang dia perkatakan di awal sama Tuhan. Jadi dia akan menjadi pribadi yang memanfaatkan manusia yang kelihatan, apalagi memanfaatkan Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kedua, apa akibatnya dari orang yang tidak memiliki kelakuan yang bersih? Dia akan menjadi orang yang meremehkan. Oh, meremehkan apa? Dalam konteks ini menjadi orang yang meremehkan kebaikan Tuhan.
Kenapa? Karena dia masih ingin sesuatu untuk dia capai, dia miliki. Karena belum tercapai, maka dia akan merasa bahwa oh, katanya Tuhan baik, kok keinginan saya belum tercapai? Kalau Tuhan baik, harusnya doa saya terjawab dong, gitu ya. Sehingga kalau belum tercapai, oh berarti dia gak hitung semua apa yang sudah Tuhan kerjakan sebelumnya. Sebaliknya seperti Daud, di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 dia katakan gini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud perhitungkan bahwa segala keluputan yang terjadi di dalam hidupnya di waktu-waktu sebelumnya ketika dia sedang mengembalakan domba ayahnya, yang beberapa itu, ya kan, di firman Tuhan dikatakan seperti itu. Dia perhitungkan bahwa Tuhanlah yang membuat dia luput dari semua persoalan itu. Tuhanlah yang meluputkan nyawanya dari bahaya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak bersih kelakuannya, alias orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan, dia ngeremehin. Gak ada nilainya itu semua. Kalau keinginan saya belum tercapai, maka apa yang dilakukan dahulu gak ada nilainya. Wis, ngeri kali nih kayak gini. Ngeri. Yang ketiga, apa akibat dari orang-orang yang tidak memiliki kelakuan yang bersih, dari pelayan-pelayan Tuhan, dari orang Kristen yang tidak memiliki kelakuan yang bersih? Oh, dia menjadi orang yang gak setia mulutnya. Maksudnya, lihat di dalam Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan katakan, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau orang dikuasai keinginan, hawa nafsu, dia ingin keinginannya tercapai, dia akan mengandalkan segala cara, termasuk mulut yang tidak setia ini. Mulutnya dia pakai untuk bohong, untuk menipu, untuk menekan orang lain. Sehingga apa? Semata-mata supaya tujuannya tercapai. Anak Tuhan kita yang adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, jangan sampai ini terjadi. Nanti malaikat bisa geleng-geleng lihat hidup kita, weh. Gila, Tuhan sudah mati buat anda gitu ya. Tuhan sudah mati buat saya dan saudara, masih tega lakukan seperti ini sama Tuhan. Masih tega. Jangan sampai. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, supaya kita sebagai anak Tuhan tetap memiliki kelakuan yang bersih. Jangan hanya, kalau Pak Gembala selalu doanya gini, biarlah hidup kita jangan menjadi kudus seminggu sekali. Itu benar. Jangan sampai pas lagi di momen ibadah aja terus mulut kita puji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tetapi di luar daripada itu mulut kita mendukakan hati Tuhan. Kita harus berhati-hati dengan itu. Yang keempat, apa akibatnya kalau hidup kita memiliki kelakuan yang gak bersih? Maka kita akan menjadi orang yang berhalusinasi. Halusinasi itu dia akan merasa gini, apa yang dia inginkan tuh tercapai padahal belum. Waktu seseorang itu dikuasai oleh keinginan, masih dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsunya, dia memanfaatkan Tuhan dengan cara-cara, dengan ketekunan-ketekunan yang palsu.
supaya Tuhan menjawab apa yang dia inginkan sesuai dengan keinginannya. Lalu bahkan dia mengandalkan cara-cara yang kotor. Dia meremehkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dia gak segan-segan untuk mengandalkan segala cara supaya keinginannya tercapai. Dan yang akhirnya, kalau itu gak tercapai, ya, kalau itu gak tercapai, maka dia akan berhalusinasi. Dia akan mulai bilang begini di dalam Mazmur 73 ayat 1-3. Ini indah sekali karena benar-benar memperlihatkan kepada kita di dalam kehidupan ini berinteraksi dengan banyak orang. Dan mungkin saja di depan kita selalu melihat orang-orang yang kita tahu hidupnya kotor tapi berhasil menurut kacamata dunia. Sehingga kita mulai nanya kayak gini. Mazmur 73 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Wah, ini di dalam perikopnya ditulis pergumulan dan pengharapan nih. Antara pergumulan, antara fakta yang dilihat. Orang gak setia sama Tuhan hidupnya bisa berhasil. Menurut terminologi dunia ini ya, berhasil. Kaya, dia bisa memiliki jabatan yang tinggi, tapi hidupnya gak benar. Lalu kemudian dia mulai cemburu, mulai berkata sia-sia. Dan akhirnya ya udahlah Tuhan, saya gak mau beribadah lagi sama Tuhan. Mulai malas, diajak doa mulai malas, diajak baca firman mulai nantilah. Mulai nanti-nanti sama Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang mengadakan protes kepada Tuhan, ya kan? Dia gak mau menyanyi, dia gak mau menyembah Tuhan. Yang kayak gini halusinasi. Kenapa? Karena dia pikir dengan dia melakukan itu dia mogok di hadapan Tuhan, ya, mogok baca firman, mogok doa, mogok menyembah Tuhan, mogok untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Dia pikir dengan dia melakukan itu Tuhan sakit. Firman Tuhan berkata kalau kita gak mau menyembah Tuhan, kita gak mau puji Tuhan, Tuhan bisa rubah. Tuhan bisa buat gunung-gunung, pohon-pohon bersorak-sorai memuji Tuhan. Kalau kita gak mau. Karena kita harus ingat bahwa untuk memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu adalah kehormatan yang Tuhan perkenankan kepada kita untuk kita lakukan. Ingat loh, sebelumnya kita tuh gak layak. Jumat Agung, Great Friday, itu benar-benar menjadi satu titik balik di mana kita yang tadinya hina, kita yang tadinya pantas untuk diminasakan, ditukar dengan nyawa anaknya yang tunggal Tuhan kita. Sehingga setiap orang yang percaya, yaitu saya dan saudara, kepada Tuhan gak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu luar biasa. Tapi itu terjadi kepada apa? Orang yang hatinya dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan daging. Sehingga apa? Hatinya gak bersih, kelakuannya gak bersih. Sehingga ketika apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan itu gak tercapai, dia mulai ogah-ogahan, mulai malas-malasan bahasanya di hadapan Tuhan. Dia pikir dengan dia melakukan itu Tuhan jadi sakit. Enggak. Kita yang sakit. Kita, roh kita, mental kita yang sakit. Amin. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, mari kita yang udah ngerayain Paskah,
kita yang udah benar-benar celebrate ya, Passover itu. Mari pastikan hidup kita meninggalkan kelakuan yang tidak bersih itu. Bagaimana caranya? Tadi, kelakuan yang bersih itu berawal dari apa yang dipikirkan. Lebih lagi, siapa yang memimpin hidup kita? Kalau hatinya, kalau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kelakuannya bersih. Karena outputnya kan pasti tindakan. Apa yang dipikirkan itu akan menghasilkan tindakan. Tindakan terus menerus menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dilakukan menjadi apa? Karakter. Ya kalau yang dia izinkan memimpin hidupnya hal yang benar, pasti karakternya pasti baik dan benar. Tapi sebaliknya, kalau yang dia izinkan, yang memimpin dia adalah hal yang buruk, hawa nafsu, tadi pasti kelakuannya tidak bersih. Oleh sebab itu hari ini bagaimana supaya hidup kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu dan keinginan. Supaya apa? Kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Amsal 23 ayat yang kedua. Amsal 23 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Wih, ngeri kali nih. Kenapa? Karena kalau hidup kita dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu, ujung-ujungnya membinasakan. Bahkan sudah membinasakan kita waktu kita masih secara fisik masih hidup. Karena hatinya kita menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyadari kehidupan yang berbahaya adalah kehidupan yang masih dipimpin, dikendalikan oleh hawa nafsu, sekalipun dia sudah menjadi orang yang Kristen, orang yang hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Maka caranya apa? Matikan hawa nafsu kita. Gimana caranya? Apakah dengan declare? Ya, itu bicara keputusan. Berkata tidak terhadap keinginan. Dan dimulai dari hal-hal sederhana kok. Berkata tidak terhadap keinginan yang terus mendorong untuk kita mau lakukan, yang ujung-ujungnya mendukakan hati Tuhan. Hal-hal yang sederhana. Mau doa antara ngantuk atau mau doa. Mau ikutin ngantuknya atau mau doa. Bilang tidak sama apa? Ngikutin ngantuknya. Enggak, saya mau datang, saya mau menyembah Tuhan, saya mau bersekutu dengan Tuhan. Dari hal-hal yang sederhana. Karena firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Semua itu mulai dari latihan. Semua itu mulai dari hal-hal yang sederhana. Berkata tidak terhadap hawa nafsu dan keinginan daging kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dikendalikan, tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu dan keinginan daging? Maka hendaklah kita hidup menjadi orang yang hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Hidup apa adanya. Kalau kita mengikuti firman Tuhan ini, kebahagiaan itu bukan apa yang ada di tangan, tetapi kebahagiaan itu apa yang ada di hati.
Saat Kristus ada di dalam hati kita, wah, sukacita sorgawi yang tinggal dalam hati kita, damai sejahtera Allah yang tinggal dalam hati kita. Tapi kalau kita merasa bahwa kebahagiaan kita kalau ditambah ini dan itu, ya pasti gak akan tercapai. Pasti akan sulit untuk diraih. Sulit untuk diraih. Sebab itu kita harus menyadari hal itu. Bukan apa yang ada di tangan kita yang akan membuat kehidupan kita berbahagia, tetapi apa yang ada di hati kita. Dan pastikan jangan izinkan hal yang lain menempati hati kita selain Yesus Kristus. Amin. Selain Yesus Kristus, selain Tuhan. Berkata, cukup hidup apa adanya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu dan keinginan daging, supaya hidup kita bersih kelakuannya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita udah ambil keputusan untuk berkata tidak terhadap daging. Itu tekad, keputusan. Dari keputusan kita ada Roh Kudus yang akan meneguhkan kita. Kemudian kita dengan cara-cara yang benar kita menjalani hidup. Hidup apa adanya, bukan kemakan gengsi. Tulus, murni di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup tunduk kepada firman Tuhan. Cara tunduk kepada firman Tuhan itu bagaimana? Apakah sama Alkitab kita kemudian begini? Enggak. Penundukan kita kepada perkataan Tuhan itu seperti kita ketika datang pagi-pagi, siapa yang paling pertama kita cari ketika kita buka mata? Apa yang paling ingin kita dengar waktu pertama kali kita terbangun dari tidur? Apakah firman Tuhan? Atau hal-hal yang sudah menjadi rutinitas kesibukan kita? Doa saya untuk saya dan saudara, karena firman Tuhan ini juga buat saya dan saudara, buat saya juga, bukan cuma buat saudara. Supaya waktu kita mengawali hari-hari kita, pribadi Tuhan yang paling pertama kita cari. Itu merupakan sikap penundukan kita, bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita pasti akan hilang arah. Dan hanya Tuhanlah yang menjadi penuntun dalam hidup kita. Kalau kita sudah mempraktekkan hal-hal seperti ini, itu membuktikan bahwa kita menundukkan hidup kita kepada kehendak Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari. Sebaliknya kalau belum, berarti apa yang kita katakan itu masih berupa lip service di hadapan Tuhan. Biarlah lewat firman pada hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan tapi masih mengizinkan hawa nafsu dan keinginan daging memimpin hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang yang memanfaatkan Tuhan. Berani banget. Yang kedua, kita menjadi orang yang meremehkan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kita menjadi orang yang gak setia mulutnya. Yang keempat, kita menjadi orang yang berhalusinasi atas apa yang tidak tercapai dari keinginan kita. Oleh sebab itu hari ini mari anak-anak Tuhan, mari kita ambil keputusan matikan hawa nafsu itu. Yang kedua, mari kita ambil keputusan untuk hidup apa adanya. Karena kebahagiaan itu bukan apa yang ada di tangan, tetapi apa yang ada di hati, yaitu Kristus Tuhan. Dan hidup tunduk di dalam firman Tuhan. Saya percaya, biarlah setiap kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, saya dan saudara,
kembali lagi memiliki hidup dan berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita katakan, Yesus pegang erat tanganku. Jangan lagi hawa nafsu dan keinginan daging yang memimpin hidupku. Aku gak mau Tuhan. Kalau sebelumnya aku menjadi pribadi yang ternyata berusaha memanfaatkan Tuhan, meremehkan kebaikan Tuhan, mulut gak setia dan berhalusinasi, Tuhan, kembali pegang hidupku Tuhan. Oh, katakan Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus pegang Tuhan erat tanganku. Ku tak ada, ini kami akui, di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan mendengarkan nyanyianmu saat ini yang merupakan keputusan pribadimu. Tuhan gak pernah tinggalkan saya dan saudara. Kitalah yang justru menjauh daripadanya. Tapi biarlah pada saat ini adalah kesempatan hari di mana kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Mari Tuhan pimpin lagi hidupku. Saya yang selama ini sudah merasa bahwa hidupku ini ternyata dikuasai, dikendalikan, dituntun oleh keinginan diriku sendiri. Tuhan, kembali ambil alih hidupku. Ambil alih hidup kami. Haleluya. Karena kami percaya ketika hidup kami dipimpin oleh Tuhan, maka hidup kami berjalan di dalam kemenangan, di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biar firman Tuhan yang telah disampaikan tertanam di dalam hati setiap kami dan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kelakuan yang bersih, karena Tuhanlah yang mengendalikan hati kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap jemaat-jemaat Love Church yang hari ini menyaksikan, yang hari ini beribadah bersama-sama. Tuhan jamah setiap mereka. Kalau hari ini mereka ada di dalam kesakitan, Tuhan jamah. Apapun yang menjadi sakit mereka, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini mereka ada di dalam beban yang berat, Tuhan, Engkaulah sumber keluputan. Bahkan Engkau menambah kekuatan mereka. Engkau menambah semangat kepada mereka yang hari ini mungkin diambang putus asa. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga setiap mereka yang hari ini mungkin ada di dalam rasa duka cita. Kiranya Tuhan boleh menjamah dan memberikan penghiburan yang sejati yang berasal daripada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan yang pegang, sehingga keamanan atas bangsa Indonesia ini boleh terjadi. Kami berdoa buat Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, para kepala-kepala daerah,
para menteri, Tuhan tuntun, kuasai hati mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan penuh kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat TNI dan Polri yang terus berupaya menjaga keamanan dan kedamaian bangsa Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menjamah memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh memimpin, menjaga keamanan dan kedamaian bangsa Indonesia ini. Setiap mereka personil-personil yang bertugas baik di perkotaan maupun yang ada di hutan, Tuhan jaga mereka, juga Tuhan menjaga keluarga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh terus menjaga, Tuhan terus melawat, sehingga bangsa Indonesia ini boleh berangsur-angsur terbebas dari pandemi COVID-19, sehingga mulai ada pertumbuhan ekonomi, mulai ada perkembangan di kota-kota. Tuhan, kami berdoa pemulihan ekonomi juga terjadi atas anak-anak-Mu. Pemulihan ekonomi juga terjadi atas setiap masyarakat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Ini doa dan syukur kami. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus dan permata hatinya Kristus, pulanglah ke dalam keseharian-Mu. Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan, ingatlah engkau diberkati untuk menjadi berkat. Arahkanlah hatimu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Ibadah kita telah selesai, dan sampai ketemu di ibadah Love Church minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.